وقال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Ini ayat ini sebelumnya cerita mengenai Nabiullah Yusuf, seorang nabi yang begitu tersohor, yang jadi pimpinan hidayah di zamannya. Di antara yang disebutkan sebelum ayat ini adalah selepas beliau umurnya sampai batas waktu yang sempurna, umur 40 tahun, Allah berikan kepada beliau hikmah dan ilmu. Dan ini Allah akan berikan kepada semua orang-orang yang punya sifat ihsan. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Muhsinin itu siapa? Kok firman Allah al-muhsinin Allah sebutkan selepas menyebutkan ceritanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah jelas menjadi bagian muhsinin yang tertinggi. Maka banyak ulama memahami yang pasti termasuk muhsinin itu adalah orang yang hidupnya seperti Nabi Yusuf. Mulai kecil sampai umur 40 tahun hidupnya enggak ada maksiatnya. Orang yang seperti begini ini ketika masuk umur 40 tahun Allah akan berikan anugerah khusus yang tidak diberikan kepada orang yang tidak punya sifat seperti dia. Maka sampai sebagian ulama mengatakan orang itu kalau selepas umur 40 tahun kok enggak jadi wali, ya sepertinya sampai mati enggak jadi wali, sudah kasep, pendaftarannya sudah kelewatan. Nah ini memutus asakan orang, Pak. Ya wali dimaksud tokoh kesolehan loh maksudnya ya. Kalau wali dimaksud orang beriman, atau dimaksud orang bertaubat, atau dimaksud orang yang usaha perbaikan diri umur berapapun terbuka. Ini berdasarkan sensus wa kadzalika najzil muhsinin itu. Ini orang itu kalau sudah umur 40 tahun itu sudah jadi. Kalau meningkat ya terus meningkat terus. Kalau gitu-gitu aja ya gitu aja ya, biasa gitu. Kecuali perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Maka harapannya pelajar-pelajar yang dengar pelajaran ini dari kecil di pondok kelas 1 sampai daurah sudah umur berapa itu. Nah, kemudian latihan keluar setahun, latihan buka madrasah, kemudian menikah sampai umur 40 tahun tiba-tiba diangkat jadi wali. Nah, kemudian di antara sifatnya Nabi Yusuf tampak benar memang ketakwaan beliau itu adalah ketakwaan percontohan. Warawadhatul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihud dhalim. Di antara sifatnya Nabi Yusuf yang diceritakan, digoda wanita tercantik. Wanita kalau goda, kalau wanitanya nggak cantik kan nggak menarik kan ya.
wanita tercantik. Kemudian wanitanya ini terhormat. Andaikan dia ini buat macam-macam, nggak ada yang berani ngurus. Di samping itu tempatnya sepi lagi. Di samping tempatnya sepi, jauh dari keluarga, jauh dari pengurus terangkil. Terus tempatnya tertutup, rapat-rapat. Ini pimpinan hidayah ini tampak memang layak untuk jadi pimpinan kebaikan. Sejuta kesempatan sudah dibuka di depannya Nabi Yusuf. Qala ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah dari ajakan kamu untuk ajak saya maksiat. Ini orang tuh kalau pengen jadi pimpinan-pimpinan hidayah tertinggi ini bukan tipe-tipe yang imannya goyang karena goyangnya sarungnya atau goyangnya roknya, tidak. Memang orang-orang begini ini puncak hidayah. Saya ini goyang-goyang terus gimana Pak? Ya mungkin derajatnya akta ibun, orang-orang yang tobat lagi. Tapi kalau pimpinan hidayah itu orang-orang yang tidak goyang amalannya, ketakwaannya ketika digoda dengan godaan-godaan nafsu yang kaitan dengan kemaluan itu. Kadzalika, begitulah, linasrifa anhu su'a wal fahsya. Aku menjauhkan dari Yusuf as-su'a, keburukan, wal fahsya, dan perkara yang menjijikkan. Yang di antara maksudnya al-fahsya di sini adalah ajaannya Zulaikha untuk selingkuh. Innahu, sesungguhnya Yusuf, min ibadinal mukhlasin, adalah termasuk hamba-hambaku yang dimurnikan. Kalau mukhlis orang yang memurnikan, orang ikhlas. Kalau mukhlas orang yang diikhlaskan, orang yang dipilih oleh Allah untuk punya sifat ikhlas. Kata para ulama, mukhlas dengan mukhlis itu tinggian mukhlas. Seperti Khalil dengan Habib itu tinggian Habib. Kalau Khalil itu mencintai Allah, kalau Habib itu dicintai Allah. Kalau mukhlis itu orang yang usaha untuk ikhlas. Jadi kalau mukhlas itu memang dia dipilih oleh Allah untuk ikhlas tanpa dari usaha dia. Sebagian mengatakan begitu. Maka mukhlas itu di antara derajatnya para anbiya semuanya adalah al-mukhlasun. Sebagian selain para anbiya ada yang oleh Allah diberi kemiripan dengan para anbiya, termasuk mukhlasin. Orang-orang yang memang dipilih oleh Allah tanpa capek usaha, sudah hatinya itu bisa ikhlas tanpa perlu latihan. Memang sudah enggak ikhlas itu enggak masuk akal, di dalam benak dia itu enggak masuk akal. Nah, kita ini sebagai orang yang mukhlas jelas sangat diragukan, sepertinya jelas belum. Maka kita daftar jadi mukhlis. Caranya dengan membenarkan iman kita. Selain Allah itu tidak ada. Selain Allah itu diadakan. Yang ngatur itu hanya satu, yaitu Allah. Selain Allah itu diatur. Yang memiliki itu hanya Allah saja, yang lainnya dimiliki. Maka kok saya amal bukan murni karena Allah, itu benar-benar salah paham yang fatal. Maka itulah yang dikatakan pentingnya ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya yang membimbing kita untuk bisa menuju ridhonya Allah. Di antaranya ikhlas. Ikhlas ini tidak bisa digambarkan oleh orang yang enggak belajar.
Maka sampai sebagian mengatakan orang awam itu sulit untuk memahami ikhlas itu sulit, wong mereka enggak belajar kok. Ikhlas itu hanya untuk kalangan ilmuwan saja yang bisa memahami. Karena itu ada definisinya. Itu ikhlas itu buahnya dari iman. Selepas dia menafikan makhluk, akhirnya timbul satu kesimpulan amal karena makhluk itu memang keliru. Minta balasan dari makhluk itu memang nggak pantas, makhluk itu nggak bisa apa-apa loh. Maka kalau ada orang belum belajar bilang saya ini orang ikhlas saja lah, saya ikhlaskan. Orang itu ikhlas selama belum ngaji itu sebetulnya bagaimana dia bisa berbuat ikhlas, wong gambarannya iman yang benar aja dia belum bisa mendefinisikan. Maka derajat ikhlas itu hakikatnya lil ulama katanya. Lil awam la yafhamuna ma huwal ikhlas ma ta'rifuhu wa kaifa yutabbiqunahu. Ma wasalu ila ta'rif kaifa wasalu ila tatbiq. Idza kana ta'rif la yafhamun fa kaifa yafhamuna tatbiq. At-tatbiq huwa ba'da ta'rif. Itu di ta'rif la yumkin ayu tasawwar kaifa nutabbiq ayya syai'in. Alhamdulillah. Wa kharraja dan telah meriwayatkan Al-Baihaqi wa Baihaqi bi isnadihi dengan sanadnya Baihaqi an Thauban dari Thauban radhiyallahu anhu qala Thauban mengatakan sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda tuba keberuntungan lil mukhlisin untuk orang-orang yang ikhlas. Di antara artinya tuba itu adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada orang iman, termasuk orang-orang iman yang ikhlas. Itu adalah nama sebuah pohon yang dari pohon itu keluar segala macam yang kita inginkan di surga. Di pohon tuba. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum. Orang-orang beriman dan amal soleh Allah telah siapkan untuk mereka pohon tuba. Mau minta kendaraan akan keluar dari situ, minta pakaian keluar dari situ, minta bidadari keluar dari situ, masya Allah. Jadi kalau sudah mendapatkan tuba ini sudah apa hajat kamu kelakon, minta ganteng langsung ganteng. Dulu di dunia nggak laku, minta istri langsung datang, masya Allah. Dulu di dunia belum sempat punya pasangan yang halal di sana, wah. Sak mau kamu akan diberikan. Syaratnya diantaranya ikhlas. Seperti dikatakan kemarin, orang tuh nggak ikhlas itu bukan sekedar amalnya nggak diterima. Orang nggak ikhlas itu berdosa. Orang nggak ikhlas itu berdosa. Maka ada 3 orang dalam puncak amal, tapi tidak karena Allah. Ilmuwan, ahli korban harta, kemudian pejuang sampai puncaknya 3-tiganya dipersilahkan ke neraka karena maksud dari kebaikan yang mereka kerjakan sampai maksimal itu bukan ridhonya Allah, adalah pengennya pujiannya makhluk saja. Maka hati-hati. Ulaika mereka para mukhlisin masabihul huda adalah lampu-lampu hidayah. Jadi mereka adalah lampu-lampu hidayah. Ini semacam kiasan, beliau-beliau adalah pembawa hidayah
pembawa-pembawa kebenaran. Kalau kita ikut mendekat, ikut mereka, kita pun akan dapat penerangan hidayah. Sebagaimana kalau kita mendekat kepada lampu, maka kita akan dapat terangnya. Mereka adalah lampu hidayah. Tanjali akan menjauh anhum dari beliau-beliaunya. Kullu fitnatin dolma, segala fitnah yang gelap. Fitnah itu diantara artinya adalah ujian. Ujian-ujian yang gelap itu akan tersingkap, akan menjauh dari orang-orang ikhlas. Menghadapi macam-macam ujian, tetap saja sikap-sikapnya di dalam kebenaran. Dunia memang tempat ujian. Biar kita ini dalam ujian selamat, maka ikhlaskanlah hati kita. Dan ikhlas itu buah dari iman yang benar. Ikhlas adalah buah dari iman yang benar. Tanpa ada iman yang benar, murni untuk siapa dan karena siapa, itu nggak kebayang. Maka orang nggak beriman itu nggak bisa bayangkan ikhlas itu, nggak bisa. Wong mereka ini nggak beriman loh. Beriman itu untuk kalangan orang-orang khusus. Ikhlas itu adalah kalangan orang khusus di kalangan orang-orang beriman. Selepas imannya mantap, nanti ada gambaran keikhlasan. Tanpa imannya mantap, keikhlasan itu juga perasaan mereka berat untuk dikerjakan. Kalau orang imannya mantap, loh kok enggak ikhlas itu kan ya berarti saya ini memang belum benar iman saya. Jadi orang kalau imannya mantap, akhirnya justru kebalik. Di dalam benak dia mustahil saya berbuat sesuatu bukan karena Allah, wong selain Allah itu enggak ada loh. Tetapi kalau imannya belum mantap, lah gimana nanti tetangga, lah gimana ini, pertimbangannya itu bukan Allah lagi, makhluk ini menunjukkan imannya belum mancep, itu goyang-goyang. Maka orang iman tuh sepertinya bareng-bareng dengan temannya, makannya, minumnya, tertawa-tawa. Tetapi karena imannya itu mantep, begitu ada masalah ini tampak bedanya. Temannya imannya nggak mantep, goyang nggak karu-karuan. Yang mantep menghadapi macam-macam ujian itu dengan langkah yang mantap tanpa ada keraguan di dalam meneruskan kebenaran yang telah dia imani. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم افتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا. اللهم اكفهم أعداءهم بما شئت كيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم قاتل اليهود والنصارى وأعوانهم من الكفرة والزنادقة والملحدين الذين يسدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويريدون إذلال الإسلام والمسلمين. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم شل أركانهم. اللهم فل حدهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. اللهم دمرهم. اللهم أرعب قلوبهم. اللهم أعمي أعينهم. اللهم أعمي أعينهم. اللهم أعمي أعينهم. صم بكم عمي فهم لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم بكم عمي فهم لا ينطقون. صم بكم عمي فهم لا يتحركون. صم بكم عمي فهم يموتون. صم بكم عمي فهم يقتلون يستأصلون. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبنورك الذي ملأ أركان عرشك نسألك يا الله أن تستجيب لنا دعواتنا وتؤتينا سؤلنا بمجرد فضلك العظيم شفاعة رسولك الكريم بدون محنة ولا بلية. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا صل وسلم